Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizka Zumar Putra Hakim. Rizka Nopianti. Saya Nopi Ardana. Dirian Raini. Yoga Winanta Setiawan. Saya Miftah Fajri. Saya Divita Sedri Pradina Trianti. Saya Putri Anistia. Saya Nur Sela. Saya Oscar Bergeranto. Kami dari kelompok 3. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan secara rata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien dengan filosofi pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinis. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tujuan permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas. Sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat, permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten atau kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar sediaan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas dan memenuhi persyarat keamanan, khasiat, dan mutu. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di Puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan subunit atau subunit farmasi Puskesmas dan jaringannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi subunit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah, dan waktu yang tepat. Pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya. Tujuannya pencatatan dan pelaporan adalah bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah dilakukan. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan, memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil dan yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat, pasien rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien. Rencana visi pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersamaan tim profesi kesehatan lainnya, terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau modifikasi fungsi fisiologi. Pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seseorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh satu orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Semua tenaga teknis kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi, yaitu ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan obat dan bahan-bahan medis habis pakai, dan ruang arsip. Data ini diambil dari Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Talenta Unwika Pembolon. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana puskesmas memastikan kualitas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar yang berlaku? Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi, Baik, perkenalkan, saya Risma Ardar Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya,
Kendala apa yang dijumpai dalam menjalankan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien? Ada yang mau bertanya lagi? Sambung. Dua kelompok lain. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Sudari Ferry dari kelompok 5 menanya apa sanksi bagi tenaga farmasi atau fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian menurut peraturan. Tinggal satu kelompok lagi. Ada yang mau bertanya? Satu kelompok lagi. Baiklah, perkenalkan saya Fazia, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Terima kasih Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Pertanyaannya adalah kendala dalam pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Meliputi kurangnya kompetensi dan pelatihan, beban administrasi tinggi, waktu terbatas, keterbatasan sumber daya, hambatan pasien, dukungan manajemen lemah, dan regulasi yang ketat. Risma? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Talenta. Pertanyaannya, bagaimana Puskesmas memastikan kualitas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar yang berlaku? Puskesmas memastikan kualitas pelayanan farmasi dengan beberapa cara. Yang pertama, standar operasional prosedur. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, kerjasama dengan dinas kesehatan. Yang kelima, evaluasi kinerja tenaga farmasi. Yang keenam, pengajuan pasien. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Terima kasih ya Kak. Astrid, tadi sanksi ya pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Astrid. Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada tenaga teknis kefarmasian bila tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian? Pertama, ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin praktik, dan penutupan sementara atau permanen fasilitas kesehatannya. Kemudian dikenakan juga sanksi pidana, yaitu hukuman penjara bagi individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius seperti pemalsuan obat atau kelalaian medis yang mengakibatkan kematian. Kemudian ada juga sanksi perdata, yaitu gugatan ganti rugi dari pasien yang dirugikan akibat pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi standar. Apakah sudah? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Pertanyaannya, bagaimana Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas? Caranya, yang pertama melalui standar operasional prosedur atau SOP. Setiap prosedur yang ada di apotek Puskesmas, mulai dari penggunaan obat, penyimpanan hingga pendistribusian,
memiliki SOP yang jelas. Yang kedua, melalui pengisian formulir evaluasi. Puskesmas biasanya menyediakan formulir evaluasi yang harus diisi oleh pasien setelah mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, melalui audit internal. Tim audit internal Puskesmas secara berkala akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan yang ada di apotek. Keempat, melalui laporan bulanan atau tahunan. Setiap akhir bulan atau akhir tahun, petugas farmasi harus membuat laporan mengenai berbagai aspek pelayanan kefarmasian. Kelima, melalui survei kepuasan pasien. Puskesmas dapat melakukan survei kepuasan pasien secara berkala, baik melalui wawancara langsung, telepon maupun online. Yang keenam, melalui kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan, Puskesmas mendorong para petugas farmasinya untuk mengikuti kegiatan PPDT agar selalu update dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru di bidang kefarmasian. Baik, jelas. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.